Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota dari organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang nih, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa disingkat sebagai IMM. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu anggota dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM dari Universitas Muhammadiyah Malang nih. Jadi saya sekarang bersama Mas Raja. Sebelumnya aku mau nanya nih Mas, apa sih alasan dibentuknya IMM dan apa tujuan dari dibentuknya IMM? Jadi kalau secara garis besar ya Mas, IMM itu memiliki dua alasan untuk dibentuknya, yaitu yang pertama adalah alasan karena faktor internal dan yang kedua adalah karena faktor eksternal. Faktor internal di sini adalah alasan Muhammadiyah untuk ingin memajukan ideologi, pemahaman dan cita-citanya. Untuk mengimplementasi hal tersebut, Muhammadiyah kan harus merangkul semua golongan lapisan gitu kan Mas. Iya. Dan salah satunya itu adalah mahasiswa. Oke. Di sini pendekatan dari Muhammadiyah bukan berupa secara bentuk dakwah secara langsung, tapi memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi yang dimana wadah tersebut akan menimbulkan ketertarikan dari mahasiswa lain untuk bergabung ke dalam wadah tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, faktor eksternal itu Mas, itu tuh faktor yang di luar kemuhammadiyahan dari internalnya. Jadi itu seperti kehidupan berbangsa dan bernegara dan keadaan masyarakat pada masa itu. Sebelum itu, IMM itu berdiri pada tanggal 16 Maret 1964 Mas. Nah, pada masa itu tuh kehidupan kaum muslimin khususnya itu tuh masih tercampur dengan yang namanya tahayul. Tahayul. Jadi karena faktor itulah IMM itu semakin didesak untuk dibentuk Mas. Untuk mencegah hal-hal yang kayak tahayul tadi Yes, ya. untuk mencegah hal yang seperti tahayul itu. Untuk memberikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Apalagi bagi mahasiswa kan kayak suka banget kan ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya seperti itu. FOMO lah bahasanya kalau sekarang ya. Sekarang FOMO. Nah, kalau di IMM nanti kita diberitahu apa dasar dari melakukan segala sesuatu supaya kita bisa beragama dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan penjelasan faktor internal dan faktor eksternal yang udah diterangin sama Mas Raja tadi nih Mas, aku mau tanya, sebenarnya tujuan dari IMM itu apa sih? Tujuan dari IMM itu sendiri itu sebenarnya itu membentuk akademisi muslim yang berintelektual dan berakhlak mulia demi tercapainya tujuan Muhammadiyah Mas. Jadi di situ kita tuh dibina. Pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Raja. Gimana sih Mas caranya IMM bisa bertahan dari awal berdirinya sekitar tahun 1964 ya Mas ya? Iya betul. Nah, gimana sih caranya IMM bisa konsisten atau bisa survive mulai awal dari berdirinya IMM sampai di tahun 2024 sampai sekarang ini Mas? Jadi cara IMM survive itu ada di dalam sistem dari organisasi tersebut Mas. Di organisasi tersebut itu diberlakukan yang namanya kaderisasi. Nah, tujuan dari kaderisasi ini adalah sebagai tonggak penerus tongkat estafet perjuangan dari para pendahulunya Mas. Seperti itu. Jadi oleh karena itu IMM bisa survive sampai sekarang. Karena di setiap anggota IMM itu sudah tertanam ideologi serta tujuan dan cita-cita Muhammadiyah Mas. Nah, dari awal mulanya berdiri, dari tujuan, faktor eksternal dan internal yang udah Mas Raja jelasin dari IMM itu nih Mas. Selanjutnya saya mau nanya nih Mas, apa sih kelebihan atau benefit yang bisa kita dapetin dari IMM dan kita tuh kayak nggak bakalan bisa dapetin dari organisasi selain dari IMM gitu loh Mas? Seperti itu ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, kenapa saya memilih untuk menjadi anggota IMM itu karena di sana tuh kekeluargaannya bagus Mas. Bagi anggota-anggota yang seperti tidak aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan IMM itu kayak dicariin gitu loh Mas, dirangkul, bahkan sampai rela dijemput seperti itu Mas. Selain itu di IMM itu juga diajarkan tentang public speaking Mas, dimana kita dipaksa untuk mau tidak mau tuh harus bisa bicara Mas. Seperti itu. Selain itu juga di dalam IMM itu selain diberatkan kepada titik keintelektualan, kita juga ada yang titik keislamannya juga Mas. Jadi antara duniawi dan akhirat itu seimbang. Nah, yang terakhir nih Mas, yang saya tanyain, kan mestinya IMM mulai dari awal berdiri sampai sekarang nggak terlepas dari kendala ataupun masalah
yang dihadapi sama organisasi IMM itu sendiri kan Mas. Jadi yang mau saya tanyain itu apa aja sih Mas kendala atau masalah yang dihadapin oleh organisasi IMM dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuannya? Seperti itu ya Mas. Oke. Jadi kalau menurut saya nih, hal yang menjadi kendala bagi IMM untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya itu ada dua hal Mas. Yang pertama itu terkait perubahan sosial, dan yang kedua itu terkait perubahan kebudayaan Mas. Oke. Seperti itu. Jadi mengenai perubahan sosial ini, kan kebanyakan nih mahasiswa pasti datang dari macam-macam daerah kan Mas, Iya. dengan budaya yang berbeda-beda juga. Suku-suku yang berbeda-beda. Suku yang berbeda-beda. Oke. Jadi ketika mereka bertemu dalam suatu wadah, itu kadang itu akan terjadi sedikit pertikaian Mas. Sedikit konflik gitu Mas ya? Sedikit konflik, Oke. yang dimana itu akan menimbulkan konflik internal. Seperti itu. Ya, jadi, tapi sebenarnya itu bukan jadi masalah buat IMM Mas. Jadi itu bukan menjadi kendala yang berarti Mas. Karena IMM itu sifatnya itu kekeluargaan Mas. Kita tuh saling merangkul antar anggota. Nah, jadi kalau ada pertikaian kecil seperti itu cukup dengan mediasi aja. Oke. Terus Jadi nanti mediasi antar anggota gitu Mas? ya mediasi antar anggota, terus dicari jalan netralnya, Oke. titik tengahnya seperti itu. Oke. Kalau dari faktor budaya, ini tuh sebenarnya terkait dengan perkembangan zaman sih Mas. Yang dimana mahasiswa sekarang itu sudah seperti malas buat baca buku, Oke. baca-baca literatur. Ah, Dan kebanyakan mereka cuma kayak nongki-nongki, menghabiskan waktu untuk bermain game, seperti itu Mas. Di situ sih yang menjadi tantangan bagaimana IMM itu bisa menarik perhatian bagi mahasiswa. untuk kayak apa ya bahasanya tuh kayak gimana biar bisa kembali membaca buku, membaca literatur, biar waktunya tuh nggak terbuang sia-sia, nggak cuman nongki-nongki nggak berguna gitu Mas ya? Iya, seperti itu. Ya, boleh nongki, main game itu boleh, tapi juga harus dibatasi Mas. Harus disisipi sama ilmu-ilmu seperti itu. Ini juga termasuk dalam salah satu tujuan IMM, itu namanya trilogi IMM Mas. Oke. Yang dimana itu mencakup religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. Oke. Nah, berdasarkan dari keterangan yang udah Mas Raja jelasin tadi nih, kita jadi kayak tahu apa sih alasan dan tujuan dibentuknya IMM, terus latar belakangnya IMM seperti apa, gimana konsistensinya kok bisa sampai sekarang, terus apa sih yang bikin IMM itu beda dari organisasi yang lain, apa masalah yang dihadapi oleh IMM, dan juga gimana cara penyelesaiannya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mas Raja yang udah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Saya Muhammad Habib Al-Farizi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menganalisis menggunakan teori kontingensi berdasarkan dari organisasi IMM Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama yaitu tujuan IMM membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia. Ini menunjukkan bahwa IMM berfokus pada pembentukan individu yang memiliki pengetahuan norma agama Islam yang baik dengan moralitas yang tinggi. Dalam konteks teori kontingensi, hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan struktur dan program-program yang mendukung pengembangan karakter dan pengetahuan akademik mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntunan zaman. Yang kedua yaitu mencapai tujuan Muhammadiyah. IMM memiliki tujuan untuk mendukung tujuan Muhammadiyah secara keseluruhan. Dalam konteks teori kontingensi, hal ini menunjukkan bahwa IMM harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Tujuan yang kedua, menjunjung tinggi agama Islam. Memelihara dan mengembangkan ajaran Islam secara komprehensif. Dalam pandangan teori kontingensi, hal ini menekankan pentingnya kesesuaian antara struktur organisasi Muhammadiyah dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya, yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntunan situasional. Lalu, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar dan mulia. Dalam konteks teori kontingensi, hal ini menekankan perlunya fleksibilitas organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan lingkungan dalam mencapai tujuan tersebut. Sekarang, mari kita tinjau beberapa tantangan yang dihadapi IMM dengan menggunakan teori kontingensi yang berubah secara cepat. Dalam konteks teori kontingensi,
perubahan sosial dan budaya yang cepat menciptakan kondisi yang berubah-ubah bagi IMM. Untuk menghadapi tantangan ini, IMM perlu memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan mahasiswa. Ini mungkin memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi, strategi, dan program-program untuk tetap relevan dan efektif. Lalu yang kedua, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, IMM dihadapkan pada tantangan baru dalam berkomunikasi, berorganisasi, dan mengelola transinformasi. Dalam konteks teori kontingensi, IMM perlu memanfaatkan teknologi ini secara efektif untuk memperluas jangkauan dan dampaknya dalam menjalankan program-programnya, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan sebagai dasar dari organisasi IMM. Lalu masalah yang ketiga ialah kebutuhan akan pemimpin yang adaptif dan responsif. Teori kontingensi menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan dan situasi. Dalam konteks ini, IMM perlu memiliki pemimpin yang mampu mengidentifikasi dan merespon tantangan dengan cepat, serta pemimpin organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuan dan sesuai dengan nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Dengan menganalisis tantangan-tantangan ini melalui sudut pandang teori kontingensi, harapannya IMM dapat mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut dan tetap efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih selanjutnya. Sekian, terima kasih.